Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang beragama non-Islam, mengikuti membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nanti kita akan belajar tentang wujud benda serta soal cerita yang menggunakan perkalian. Langsung saja kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan dengarkan apa yang Bu Desi sampaikan. Nah, kita lihat di sini yuk. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Nah, coba kamu perhatikan, di sini kan ada kotak-kotak yang berisi huruf yang acak, yang masih acak. Tapi ternyata di dalam kotak ini ada beberapa nama benda. Kita bantu Beni dan Udin ya mencari nama bendanya apa saja. Nah, di sini sudah ada contohnya satu kata yaitu sapu. Bisa dilihat ya. Di sini sapu. Lalu yuk kita cari lagi ke bawahnya. Oh, ternyata ada nih. Nah, bisa dilihat ya sayang ya. Ada kata meja. Lalu ada lagi air. Ada lagi udara. Dan ada lagi kata boneka. Setelah kita cari sama-sama, ada 5 kata di dalam kotak ini, yaitu sapu, meja, air, udara, dan boneka. Yuk kita lihat yuk, tugas kamu yang pertama adalah menuliskan wujud benda-benda yang kita temukan tadi kata-katanya dalam kotak ini. Tuliskanlah wujudnya dan kegunaannya apa. Contohnya, tadi kan kita sudah mendapatkan satu kata ya, sapu nih, yang dari soalnya contohnya sapu. Wujudnya padat. Wujud benda itu kan ada 3 ya nak, padat, cair, dan gas. Kalau sapu bentuknya padat. Nah, kegunaan sapu untuk apa? Yaitu untuk membersihkan debu di lantai. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi kan kita sudah cari sama-sama nih. Ada kata-kata ini, meja, air, udara, dan boneka. Kamu tuliskanlah di sini. Meja, air, udara, dan boneka. Lalu, tentukan juga wujudnya apa benda-benda itu dan kegunaannya apa. Bisa ya? Oke, boleh di-pause dulu videonya. Boleh nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas pertama, baru dilanjutkan lagi. Ya, dilanjutkan dulu ya penjelasannya ya. Yuk kita baca percakapan di sini antara Beni dan ibunya. Kita baca sama-sama ya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Nah, kata Beni, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Kata Beni, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Kata Ibu, ya benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Oke, anak-anak, setelah membaca percakapan antara Ibu dan Beni, kira-kira apa ya isinya tadi ya? Mereka membicarakan apa ya? Ibu dan Beni membicarakan tentang manfaat aturan. Lalu, mengapa kita perlu mematuhi aturan? Tadi kesimpulannya, setelah Ibu dan Beni berbicara tentang manfaat aturan, yaitu aturan membuat hidup kita menjadi teratur. Selain itu, aturan juga akan mencegah pertengkaran.
dan menjadikan diri kita lebih disiplin serta bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Kita amati gambarnya bersama-sama. Nah, di sini ada seorang anak yang bermain sepeda. Kamu lihat rambutnya ya. Sampai terbang-terbang seperti itu berarti si anak ini memakai sepedanya sangat kencang atau kebut-kebutan nih pakai sepedanya. Lalu gambar yang kedua, ada seorang anak yang makan es krim, tapi bungkusnya dibuangnya sembarangan padahal di dekatnya ada tempat sampah. Gambar yang ketiga, ada seorang anak yang membantu ibunya memasak. Lalu gambar yang terakhir, ada seorang anak yang membersihkan atau membereskan tempat tidurnya. Coba, kalau dari aturan, kira-kira keempat gambar ini bagaimana ya? Apakah mereka mentaati aturan atau mereka melanggar aturan? Kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama, gambar anak kebut-kebutan pakai sepeda. Nah, kebut-kebutan merupakan kegiatan melanggar aturan. Kenapa? Karena dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jadi kalau kebut-kebutan kan bisa aja nanti si anak ini jatuh karena kaget tidak bisa mengontrol sepedanya. Ya kalau sendiri jatuhnya, kalau jatuhnya menabrak orang lain gimana? Kan berbahaya ya bagi orang lain juga, bagi pengguna jalan yang lainnya. Lalu yang kedua, gambar anak sedang membuang sampah sembarangan nih, padahal tempat sampahnya dekat di sini ya. Pendapatku, membuang sampah sembarangan merupakan kegiatan melanggar aturan karena dapat merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam seperti banjir. Kenapa sih nak merusak lingkungannya? Kan jadi tidak enak dipandang lingkungan sini. Padahal ada tempat sampah ya di sini ya. Tapi di sekitar tempat sampah banyak sampah berserakan. Padahal harusnya masih bisa dimasukkan sendiri dengan tertib ke dalam tempat sampahnya. Artinya apa? Nanti kalau sampahnya tidak masuk ke tempatnya dan hujan, lalu sampahnya terbawa air sampai ke selokan lalu ke sungai, kan bisa menyumbat aliran sungai ya. Nanti lama-kelamaan kalau aliran sungai tersumbat, airnya akan meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Itu berbahaya ya. Jadi kamu harus tertib aturan, harus mematuhi aturan buang sampah di tempatnya. Oke, gambar yang ketiga, membantu ibu. Kalau membantu ibu atau membantu orang tua termasuk aturan di rumah. Berarti pendapatku kegiatan ini adalah kegiatan mematuhi aturan dan perbuatan yang baik. Oke, gambar yang terakhir, membereskan tempat tidur. Sama ya, sama seperti gambar sebelumnya, merupakan kegiatan mematuhi aturan juga dan dapat melatih tanggung jawab serta kedisiplinan. Semoga anak-anak ibu juga seperti gambar yang ketiga dan keempat selalu mematuhi aturan dimanapun, terutama nih seperti gambar ini ya, kedua gambar ini mematuhi aturan di rumah, membantu orang tua. Siap ya untuk mematuhi aturan? Oke, kita lanjut ya Naya. Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Jadi tadi sudah kita kelompokkan bersama ya. Ada dua gambar yang mematuhi aturan, yaitu gambar ini, membantu ibu memasak dan merapikan tempat tidur. Serta ada dua gambar yang melanggar aturan atau tidak mematuhi aturan. Yang ini ya, yang kebut-kebutan di jalan dan membuang sampah sembarangan. Karena yang ini berbahaya, kebut-kebutan, yang ini bisa merusak lingkungan. Lalu apa sih manfaatnya mematuhi aturan? Yang pertama, manfaat mematuhi aturan yaitu hidup menjadi lebih tertib. Tercipta masyarakat yang rukun karena kan saling menghormati. Contohnya, kamu kalau sama tetangga kamu sudah siang hari waktunya orang beristirahat, tidak teriak-teriak di jalan, tidak berisik atau mengganggu ketentraman. Tetangga kamu kan jadi senang ya bisa beristirahat. Begitu juga kalau malam hari tidak bermain dan teriak-teriak di jalan, itu sudah menjaga atau mematuhi aturan. Otomatis nanti akan rukun dengan masyarakat atau dengan tetangga. Lalu melatih tanggung jawab dan disiplin. Seperti gambar yang ini nih, merapikan tempat tidur. Kan nanti lama-kelamaan kalau dilakukan secara rutin, kamu akan terbiasa dan akan menjadi disiplin. Lalu selanjutnya, apa sih akibat melanggar aturan?
Kita lihat ya. Kan dua gambar tadi kan ini melanggar aturan, yang satu kebut-kebutan, yang satu buang sampah sembarangan. Akibatnya hidup tidak tertib. Lalu masyarakat gampang bermusuhan. Yang ketiga menjadi tidak bertanggung jawab dan disiplin. Contoh hidup tidak tertib. Ya kamu biasa melanggar nih. Seperti ini nih mereka nih. Nanti kalau misalkan sudah dewasa, karena kecilnya biasa kebut-kebutan di jalan, kalau sudah bisa memakai kendaraan, ada lampu merah main diterobos saja, kan tidak boleh ya. Lalu ini juga nih, karena udah terbiasa dari kecil buang sampah sembarangan, keterusan sampai dewasa, nanti buang sampahnya di mana aja, padahal ada tempat sampah di dekat sini ya. Lalu yang kedua, masyarakat gampang bermusuhan. Contohnya dari gambar ini aja, dari gambar yang kebut-kebutan. Kan pasti kalau misalkan ada orang yang kebut-kebutan di dekat kamu merasa terganggu kan? Ketika kamu ketegur, jangan kebut-kebutan di jalan, itu berbahaya, nanti bisa ketabrak atau kamu bisa jatuh. Dianya marah, terus jadi berantem. Jadi bisa menciptakan permusuhan, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin di sini ya. Seperti gambar ini nih. Seperti gambar itu ya, tidak bertanggung jawab. Dia terbiasa membuang sampah sembarangan. Nanti ketika lingkungan banjir, bingung sendiri. Terus menyalahkan orang lain. Kalian sih tidak tertib membuang sampahnya. Kalian sih membuang sampahnya di sungai. Padahal dia sendiri melakukan seperti itu. Tidak boleh ya. Oke, paham ya anak-anaknya? Manfaat dari mematuhi aturan apa saja dan akibat dari melanggar aturan apa saja. Kita lanjut ya, Nak ya. Coba kita lihat di sini untuk materi selanjutnya. Menghitung. Perhatikan contoh berikut. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Kita sudah pernah membahas tentang perkalian ya. Terutama untuk soal cerita seperti ini, caranya untuk mencari jumlah buku yaitu jumlah kelompok dikali isi tiap kelompok. Di sini kan buku-bukunya dikelompokkan ke dalam 3 dus. Tiap dus isinya 8. Berarti jumlah kelompoknya ada 3. Lalu isi tiap kelompoknya ada 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Jabarkan dulu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Banyak dusnya atau jumlah kelompoknya ada 3. Lalu isi tiap kelompok atau isi tiap dusnya ada 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny bisa kita cari dengan perkalian seperti ini. 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Ingat ya, caranya ya untuk mencari jumlah atau hasil dari perkalian bisa dengan cara jumlah kelompok dikali isi tiap kelompok. Oke, coba kita berlatih bersama ya. Di sini ada soal, ada 5 buah soal. Ingat cara mengerjakannya seperti tadi ya, Naya. Jumlah kelompok dikali isi tiap kelompok. Berarti contoh nomor 1. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Berarti ada 8 kelompok atau 8 kantong. Isi tiap kelompok atau isi setiap kantong adalah 10. Maka bentuk perkaliannya nanti adalah 8 kali 10. Nanti berapa dicari tahu, oke? Bisa ya, Nak? Ini tolong dikerjakan di buku tulis. Ditulis juga soalnya dan caranya. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi nanti jika ada pertanyaan atau kesulitan, boleh ya, silakan ditanyakan ke Bu Desi. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.